Kalau kita lihat memang saat ini pasar sedang menghadapi kombinasi dari dua tekanan utama ya. Yang pertama adalah kenaikan sovereign risk premium setelah outlook Indonesia direvisi negatif oleh dua lembaga pemeringkat, yakni Moody's pada bulan Februari lalu dan juga Fitch pada Maret ini ya. Sehingga tersisa S&P yang diperkirakan akan rilis pada Juli 2026. Yang kedua adalah tekanan utama tentu saja dari harga oil akibat eskalasi konflik Timur Tengah, dan saat ini harga oil sudah menyentuh sempat lebih dari 100 USD per barrel. Dan kombinasi kedua tekanan utama ini membuat tekanan pada kebijakan fiskal kita dan juga volatilitas rupiah dan juga pasar modal domestik secara keseluruhan, baik pasar saham maupun pasar obligasi. Untuk perubahan outlook Fitch dari stable menjadi negatif, kalau menurut kami ini sebenarnya sebagai sinyal peringatan terhadap risiko ke depan, bukan berarti fundamental Indonesia ini tiba-tiba memburuk, karena kalau kita lihat secara fundamental Indonesia ini masih cukup baik ekonominya, terlihat dari rating kita yang masih di level investment grade ya, atau triple B. Concern utama dari lembaga rating mungkin yang bisa kita soroti adalah potensi pelebaran defisit fiskal dan ruang fiskal yang semakin sempit. Apalagi kalau kita lihat belanja pemerintah jika meningkat, sementara harga energi global masih tinggi. Nah ini yang mungkin menjadi concern kita ke depan gitu ya. Dan kalau kita lihat juga per Februari, defisit juga sudah mencapai 135,7 triliun. Dan jika harga minyak di kisaran mungkin lebih dari 90 USD per barrel dalam jangka waktu yang lama, pemerintah sendiri mungkin kemarin juga sudah bilang ya, defisit kita mungkin bisa melebar hingga 3,6 sampai 3,7% terhadap PDB. Di tengah situasi tersebut, kalau kita lihat pasar menjadi lebih sensitif ya terhadap konsistensi kebijakan fiskal kita ke depan. Sehingga kalau kita lihat foreign investor melihat perubahan outlook ini lebih dilihat sebagai warning sinyal agar disiplin fiskal kita ini tetap dijaga ya. Karena jika pemerintah mampu menunjukkan komitmen dalam 12-24 bulan ke depan, maka kepercayaan pasar terhadap aset keuangan kita ini bisa tetap terjaga ya. Dan mungkin saja outlook Indonesia bisa kembali ke stable. Dengan warning ataupun sinyal dari lembaga pemeringkat ini, sejauh mana juga ini akan memicu capital outflow dalam beberapa untuk yang menambah tekanan selain tadi imbas eskalasi geopolitik? Iya, kalau dilihat dari sisi outflow kemarin memang per year to date yang paling banyak keluar itu dari sisi pasar saham ya, 7 triliun. Tapi memang kalau dari sisi obligasi terkait demand memang masih tinggi gitu ya, terutama dari sisi SUN dan juga penerbitan dari SRBI. Nah kita lihat memang perlu diperhatikan nanti pada saat Juli 2026 akan ada pengumuman S&P ya, mengumumkan rating lagi. Apakah nanti dari sisi S&P sama concernnya terkait fiskal kita? Kalau memang fiskal kita mungkin membaik dan mungkin dari ada anggaran yang bisa kita realokasi atau mungkin bisa dipotong gitu ya istilahnya, mungkin ke depan rating S&P untuk yang Juli 2026 harusnya tidak berubah ya. Artinya sejauh ini memang concernnya lebih ke bagaimana pengelolaan fiskal. Ya. Belum lagi kita tahu bahwa di tengah tekanan geopolitik ini kan juga tadi dikatakan meningkatkan harga minyak global, bahkan sempat di atas 100 dolar, yang mana juga akan mengaruhi bagaimana APBN kita, karena kan kita masih net impor. Ini bagaimana Anda melihatnya? Ya, sebenarnya secara keseluruhan fundamental ekonomi Indonesia ini masih cukup resilient ya. Karena kalau kita lihat buffer ekonomi ini masih ada terutama dari konsumsi domestik yang porsinya sekitar 50% terhadap GDP. Serta dukungan komoditas ekspor seperti CPO, batu bara dan juga nikel. Dan tadi mungkin saya sudah mention investor domestik juga support terutama pada pasar obligasi. Namun betul tekanan fiskal juga sudah mulai terlihat. Di mana tadi per Februari 2026 kita sudah melihat defisit sudah mencapai 135,7 triliun. Sementara harga minyak kemarin sempat menyentuh lebih dari 100 USD per barrel dengan asumsi APBN itu hanya sekitar 70 USD per barrel. Sehingga memang
Jika ini terjadi atau 90 USD per barrel ini dalam waktu yang lama, defisit berpotensi melebar hingga di atas 3% dari PDB. Sehingga kalau kita lihat memang sensitivitasnya itu setiap kenaikan $1 USD per barrel itu akan menaikkan subsidi energi sekitar 10 triliun rupiah. Sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian anggaran termasuk membuka opsi peninjauan ulang beberapa program seperti makan bergizi gratis ya. Dan di sisi eksternal memang lonjakan harga minyak ini juga meningkatkan imported inflation. Karena pemerintah juga perlu menjaga stabilitas fiskal sekaligus mempertahankan subsidi energi. Agar kenaikan harga minyak ini tidak langsung dipastru ke harga market atau ke harga domestik ya. Sehingga inflasi tetap terkendali dan juga daya beli tetap terjaga. Dan secara keseluruhan penting untuk menjaga itu untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan juga kepercayaan investor. Dan terkait risiko inflasi tadi, apakah ini juga artinya akan mempengaruhi potensi lonjakan inflasi dan kemudian juga mempengaruhi dari segi mungkin kebijakan moneter Bank Indonesia yang juga akan diumumkan pekan depan? Ya, selama pengelolaan fiskal kita cukup prudent ya menurut saya, inflasi akan tetap terjaga, terutama dari subsidi energi ya. Kami harapkan seperti itu, sehingga memang ketika inflasinya terjaga, ke depannya mungkin masih ada potensi akan penurunan suku bunga. Dan ini juga kalau kita lihat tergantung lamanya perang ini terjadi ya, karena berkaca pada perang Rusia-Ukraina selama 6 bulan memang dari sisi harga minyak itu sempat menyentuh harga 120. Ya. Dan kalau misalkan seperti ini, apakah dari segi The Fed juga akan mengubah pivotnya? Karena kan memang ekspektasinya di tahun 2026 ini suku bunga rendah ini akan terjadi. Tapi apakah ini juga akan mempengaruhi era penurunan suku bunga akan menjadi lebih lambat? Ya, kalau kita lihat memang probability-nya untuk penurunan suku bunga semakin rendah ya. Bahkan kalau kita lihat proyeksi inflasi di Amerika itu memang sekarang sudah naik kembali ya. Jadi ini kalau kita lihat baik di Amerika maupun di domestik untuk penurunan suku bunga itu tidak dalam jangka waktu yang dekat. Ya. Ada potensi pivot atau berbalik arah tidak? Tergantung nanti dari sisi inflasinya ya. Ini sangat data dependent. Kalau kita lihat memang dari sisi harga minyak jika terjadi atau berkaca pada perang sebelumnya Rusia-Ukraina pada saat itu harga minyak di 120, inflasinya memang melonjak dan itu malah membuat suku bunga naik ya.